Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya Hansen Feryandi dengan NIM 1011434 akan menyampaikan tugas akhir saya dengan judul Pembangunan Aplikasi Survei Politik Berbasis Android pada Lembaga Data Nusa. Demikian akan saya mulai dari latar belakang masalah di pendahuluan. Latar belakang masalah adapun permasalahannya adalah ketika caleg ingin mempromosikan dirinya melalui kampanye, terkadang tidak tepat sasaran. Mungkin di satu daerah membutuhkan pendidikan, tetapi di daerah tersebut caleg malah menyampaikan ingin membuka lowongan pekerjaan. Dan itu tentu saja bukan suatu kampanye yang efektif dan efisien. Sehingga pada tugas akhir saya ini, saya mengidentifikasi masalah juga bahwa masyarakat tidak bisa menyampaikan aspirasinya ke caleg yang akan nantinya memimpin daerah tersebut. Nah, di sini aplikasi ini akan menjembatani antara masyarakat dengan para calon legislatif ataupun calon kepala daerah untuk daerah tersebut sehingga tepat sasaran baik aspirasi tersampaikan maupun juga kampanye sesuai harapan dan keinginan masyarakat. Batasan masalah. Adapun 3 batasan masalah, yaitu pertama, platform aplikasi adalah operating system Android. Kedua, pertanyaan survei mengikuti data pertanyaan dari Lembaga Data Nusa. Ketiga, pengujian sistem berfokus pada warga negara Indonesia yang memiliki elektronik KTP dengan bertujuan supaya data-data yang sudah masuk betul valid adanya karena yang didata memiliki KTP. Landasan teori. Aplikasi ini dibangun untuk lembaga Data Nusa. Data Nusa itu sendiri adalah konsultan politik sehingga akan membutuhkan aplikasi survei untuk mensurvei masyarakat dan menarik kesimpulan maupun data yang nantinya menjadi strategi bagi klien-kliennya yang adalah antara lain calon legislatif maupun calon kepala daerah. Aplikasi ini sendiri dibangun dengan menggunakan framework React Native dan React Native ini menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Lalu untuk penyimpanannya menggunakan cloud service Firebase. Firebase adalah cloud service yang dikeluarkan oleh Google. Lalu dari segi teknologi menggunakan Microsoft Azure sebagai Cloud Vision untuk memproses NIK yang ada di KTP karena nantinya akan mengambil NIK melalui scan. Jadi hanya tinggal scan NIK yang ada di KTP, kita sudah mendapatkan data NIK. Dari data NIK tersebut nanti akan diproses menggunakan web service API sehingga menampilkan data-data berupa tanggal lahir orang yang sedang kita survei, juga tempat tinggal orang yang kita survei, dan data-data lainnya yang diperlukan untuk menarik kesimpulan dan mengambil strategi supaya dapat memenangkan caleg maupun calon kepala daerah yang menjadi klien Lembaga Data Nusa. Skenario aplikasi. Adapun skenario aplikasi yang akan dibuat yaitu memiliki 3 aktor. Pertama ada admin, kedua ada relawan, dan ketiga ada klien. Admin mengelola data relawan dan mengelola data pertanyaan survei. Data relawan dikelola oleh admin berupa NIK, nama, email, dan password. Sehingga apapun yang relawan kerjakan, admin dapat memantau bahwa relawan tersebut valid mengerjakan pensurveian. Lalu ada juga mengelola data pertanyaan survei. Pertanyaan survei diolah oleh admin dan pertanyaan tersebut didapatkan secara dokumen dari klien. Lalu yang menginputkan adalah admin sehingga akses mengelola data pertanyaan survei hanya dilakukan oleh admin. Lalu relawan. Relawan harus sign up terlebih dahulu dengan register memasukkan data NIK agar memiliki pertanggungjawaban nantinya jika diperlukan. Lalu ada data nama, alamat email, dan password. Lalu ketika login akan masuk ke dalam dashboard
yang memiliki tampilan jumlah warga tersurvei. Lalu ada inputan NIK IKTP untuk awal mula memasukkan data survei. Sebelum memasukkan data survei, relawan harus memasukkan data NIK yang dimiliki oleh warga yang mau disurvei. Bisa memasukkan NIK dengan cara scan ataupun dengan input manual apabila ditemukan NIK KTP sudah buram, tergesek, tergerus, dan rusak. Lalu ketika sudah memasukkan NIK IKTP akan memunculkan tampilan yaitu NIK tersebut, provinsi di mana warga tersebut tinggal, dan kota di mana warga tersebut berdomisili, serta tanggal lahir yang kemudian akan dapat lagi diolah dipakai menjadi sortingan bagi klien. Lalu ada input jawaban warga. Di sini yang menginput jawaban adalah relawan, sehingga warga bukan merupakan user yang memiliki hak akses dalam aplikasi ini. Warga hanya memberikan jawaban kepada relawan, lalu relawan menginputkan satu persatu jawaban yang diinginkan oleh warga. Setelah itu akan kembali ke dashboard dan terlihat NIK yang sudah tersurvei masuk. Jika NIK tidak masuk ataupun tidak tertampilkan, berarti NIK gagal untuk disurvei. Lalu ada aktor klien. Di sini klien adalah calon kepala daerah, calon legislatif, maupun perwakilannya dapat mengakses tampilan jumlah warga yang sudah disurvei melalui aplikasi ini dan dapat mengakses tampilan statistik hasil survei. Di sini statistik hasil survei berupa jumlah jawaban yang sudah terakumulasi per daerah dan menampilkan jawaban tertinggi per daerah per pertanyaan. Pengujian aplikasi sekaligus demonstrasi aplikasi, kita akan mencoba sign up untuk menjadi seorang relawan yang adalah aktor di dalam aplikasi ini. Ada splash screen, lalu masuk ke halaman login, lalu pilih sign up. Nah, kita isikan data-data sign up. Lalu sudah itu kita login sebagai relawan. Relawan memiliki akses untuk mengisi data NIK masyarakat. Di sini dapat diisi dengan cara otomatis melalui OCR maupun manual melalui mengetik NIK masyarakat. NIK diketik, lalu akan memunculkan provinsi, kabupaten, tanggal lahir, lalu mengisi survei. Survei diisi oleh relawan sesuai dengan jawaban masyarakat yang disurvei. Lalu akan memunculkan data bahwa satu orang sudah bertambah tersurvei di dashboard. Lalu ada sebagai admin dapat mengisi daftar pertanyaan, merubah daftar pertanyaan sesuai dengan pertanyaan survei yang sudah diberikan oleh lembaga Datanusa. Lalu ketika mengedit pertanyaan, memperbaharuinya beserta jawabannya adalah otoritas admin. Serta ada dashboard statistik yang dimiliki oleh klien, user, atau yang kita ketahui sebagai calon legislatif atau calon kepala daerah yang menjadi klien aplikasi ini. Mereka akan mendapatkan informasi seputar jawaban-jawaban dan jawaban-jawaban tersebut, jawaban survei yang dibagi-bagi per kota, kabupaten, per pertanyaan, dan nantinya akan memunculkan jawaban maksimal per pertanyaan per kotanya. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, kita dapat menarik bahwa aplikasi ini bisa menampung aspirasi masyarakat dan memberikan dorongan strategi untuk calon kepala daerah maupun calon legislatif dalam berkampanye dan menjalankan program-program kerja nantinya apabila mereka terpilih. Juga untuk saran berikutnya dalam pengembangan aplikasi ini diharapkan memiliki kesimpulan data yang lebih matang dan banyak dalam hasil pengolahan datanya, yaitu mungkin bisa berupa data kuantitatif dan kualitatif, sehingga makin banyak pilihan strategi yang dimiliki oleh klien untuk dijadikan strategi dalam pemenangan pemilihan di tahun-tahun pemilihan yang sudah dekat. Sekian penyampaian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, tak ada gading yang tak retak, tak ada kesempurnaan di dunia ini, karena yang punya kesempurnaan hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih.